Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 25 Juli tahun 2022 adalah Pesta Santo Yakobus Rasul. Yakobus adalah anak Zebedeus dan kakak Yohanes Rasul. Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes sebagai muridnya di tepi Genesaret. Bersama dengan Petrus dan Yohanes, Yakobus termasuk kelompok rasul inti yang dipilih Yesus. Mereka bertiga turut menyaksikan peristiwa pemuliaan Yesus di atas Gunung Tabor dan peristiwa sakrat maut Yesus di Taman Zaitun. Yakobus tua ini adalah seorang rasul yang kokoh iman kepercayaannya dan sangat setia pada Yesus. Semangat iman Yakobus dan Yohanes sangat tinggi. Kemudian Yesus menamakan kedua rasul tersebut putra-putra halilintar. Ibunya meminta Yesus untuk memberikan kedudukan terhormat dalam kerajaannya. Terhadap permintaan tersebut, Yesus meminta mereka untuk memikirkan apakah sanggup untuk minum piala penderitaannya, dan mereka menjawab sanggup. Tetapi hal duduk di dalam kerajaan Allah hanyalah diberikan kepada siapa Allah berkenan memberikannya. Nubuat Yesus akan kematian Yakobus segera dipenuhi. Yakobuslah rasul pertama yang minum piala kemartiran. Atas perintah Herodes Agripa pertama, ia dijatuhi hukuman pancung pada tahun 43 atau 44. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 4 ayat 7 sampai 15. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun, karena kamu memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata," maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu
bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah motivasi yang benar dalam melayani. Banyak orang selalu mengalami masalah dalam hidup bersama dimanapun ia berada, entah dalam keluarga, di tempat kerja, dan di lingkungan apapun juga. Dimanapun mereka berada, mereka selalu mengeluh,
protes dan merasa tidak puas dengan segala sesuatu yang dialami, membanding-bandingkan, berkonflik dan ingin menang sendiri, dan berambisi untuk mengejar jabatan, kedudukan demi hormat diri. Akar dari seluruh persoalan ini adalah ketika orang hadir dalam hidup bersama, mereka tidak mulai dengan mengosongkan diri, rendah hati dan mau belajar sesuatu terlebih dahulu dari orang lain. Orang menutup diri, merasa benar sendiri, dan menjadikan dirinya sebagai ukuran untuk segala sesuatu. Kepada jemaat di Korintus, Paulus bersharing dengan sukacita dan penuh keyakinan segala komitmen, kerja keras, keteguhan dan kekokohan batin, kesetiaan, kesabaran dan ketabahan, kesiapan dan kerelaan diri, dan janjinya untuk siap menyerahkan diri bagi Kristus dan misi pelayanannya. Ia berkisah tentang penyerahan diri yang total dalam segala kerapuhan dan keberdosaan mereka dan bergantung seutuhnya kepada Allah. Semangat itulah yang menguatkannya dalam peristiwa-peristiwa sulit pelayanan, di mana ia tetap tidak pernah merasa menderita, terjepit, binasa dan tidak habis akal. Hal itu dihayati secara mendalam karena mereka menghayati kematian Kristus dalam dirinya. Bahwa sikap penyerahan diri kepada Allah tanpa syarat merupakan kunci sukacita dalam tugas dan pelayanan. Saudara-saudariku terkasih, poin ini sebetulnya dimaksudkan oleh Yesus ketika ia mengkritik dan memperbaiki isi pemikiran sekaligus permintaan yang salah dari ibu anak-anak Zebedeus dalam bacaan Injil hari ini. Yesus mengingatkan untuk mewaspadai motivasi yang salah, sikap tidak sabar, kesesatan penghayatan ketika menjalani tugas dan pelayanan dan tujuan, serta niat yang tidak benar ketika bekerja untuk Tuhan dan misinya. Jika sikap ini yang justru dihidupi, tugas dan pelayanan justru akan selalu menimbulkan masalah, membawa suasana perpecahan dan permusuhan tanpa akhir. Bagi Yesus, ketika orang melayani Tuhan, orang harus pertama-tama mengosongkan diri dari motivasi-motivasi egoistik yang keliru dan berbahaya. Baginya, ketika orang melayani orang lain, orang harus mulai dengan sikap rendah hati, sikap mau belajar terlebih dahulu dari orang lain, dan memiliki motivasi-motivasi yang luhur dan lurus. Yang harus dihindari adalah semangat cari hormat, ingin dilayani dan dihargai, semangat mencari popularitas dan keuntungan material, mengejar pujian dan hormat. Jika hal-hal ini yang dikejar dalam tugas dan pelayanan, kita tidak akan pernah bahagia. Semoga demikian. Amin.